lagi di hadapan Anda di Basa-Basi Bahasa Basi ini. Menjadi orang tua itu sekolahnya nggak pernah ada. Makanya kenapa Basa-Basi seneng banget ngebahas topik-topik yang sangat dekat dengan anak Anda supaya kita sebagai orang tua juga terinfo. Kali ini kita ngebahas soal pubertas, tapi memang spesifik ke perempuan. Karena bintang tamu saya ada Bayu Oktara di sini, datang bersama putrinya Ciara. Selamat datang. Halo, Cici Panda. Ini kita langsung ngecek aja ya. Gak usah banyak basa-basi panjang lebar. Apa kabar? Pasti sehat tuh, makanya datang ke sini ya. Alhamdulillah. Ciara sehat. Ciara sehat. Bagus, sehat. Oh, hai, selamat datang. Waalaikumsalam. Cici Panda, masih kecil ya? Bukan. Salah. Apa kabar? Ya, kenalin banyak banget perubahannya. Banyak banget perubahannya. Sini Cia, Ya sini. ampun, Amel, kamu masih aja kayak belatung nangka, nggak bisa diem ya dari dulu ya. Gak apa-apa belatung nangka. Ini papanya Amel. Iya. Oh, Halo. saya kenalin. Sayang, apa kabar? Baik. Oh, sehat ya semua ya. Cool ya papanya Amel. Iya, benar. Aku baru tahu tante suka yang model-model kayak gini Ya ya. kebetulan kan memang mamanya Amel emang suka berondong. Berondong jagung. Berondong jagung. Sekarang kita mau apa? Lo lagi ngobrolin apa nih? Ini soal pubertas, terutama. Pas banget. Kenapa Bapak sudah Ini mulai? tadi tabrakan doang cuma karena tabrakan kan nggak sengaja. Terus dia marah-marah karena Asal kan kalau misalnya biasa lah PMS ya, namanya pengen marah selalu. Oh, gitu. pengen Kalau marah lagi selalu dapet. kalau lagi dapet. Kan lagi hari pertama nih makanya sakit banget, terus tadi udah sakit, ketabrak, jadi kan emosi. Bu, tenang, Bu, sabar, Ibu. Nah, ibunya Ibu aja bingung, Ibu kayak gini ya, Bu, ya, santai. Emang Ibu lagi menstruasi? Lagi dapet. Emang umur berapa sih, Mel? Amel dulu dapet umur berapa ya Bu? Sekitar 11,5-12. 11 bulan. 11 tahun kamu sudah Amel 11 menstruasi. tahun. Kamu sekarang umur berapa? Umur 14. Itu tua banget. 14. Tua sekali ya saya. Gila. Langsung dipukul sama anak. Kamu umur berapa? 28. Salah. Coba kita tanya dulu ya. Menstruasi pertama umur 11. Ciara, kamu umur 8 tahun. Tadi sih kalau misalkan menurut Viti, katanya anak perempuan itu ternyata bisa menstruasi itu dari umur 8. 8 tahun. Bapak tahu itu nggak? Baru tahu, baru dengar. Umur 8, jadi range-nya itu start dari umur 8, kemudian batas akhirnya umur 16. Masa sih orang 8 tahun kadang-kadang mau kamar mandi aja baju dilepas di luar? Nah makanya langsung diomelin lagi. Sama anaknya langsung dipukul. Kadang-kadang bukanya di depan rumah. Masuk ke rumah baru mandi. itu mah keterlaluan orang tuanya nggak ngajarin itu. Ya, bukan orang tuanya nggak ngajarin, justru itu ajaran dari orang tua. Ikutin bapaknya. Nggak, tapi Ciara, kamu tahu nggak sih? Kamu pernah dikasih tahu nggak soal papa? Papa udah pernah ngomong belum nanti suatu saat kamu akan menstruasi? Kamu udah pernah tahu belum? Dari siapa? Dari teman. Oh, dari teman. Sebentar, papa pernah cerita nggak sama kamu soal menstruasi? Oh, pernah. Jadi papanya tuh pernah cerita pada saat justru papanya menstruasi pertama. Oh maksudnya menghadapi menstruasi pertama tetangga, jadi mungkin ngingetin, ngasih tahu ke anaknya. Karena kan kalau seorang ibu mungkin sharingnya lebih gampang ya. Kalau seorang ayah, seorang ibu tuh lebih gampang Bener, sharingnya. tapi mamanya tadi setuju kalau biasanya informasi yang pertama didapat justru bukan dari orang tua ya, mungkin dari Teman. Anak-anak sekarang itu teman itu segala-galanya. Ya kelihatan banget dari yang mulai dari kecil, mungkin 7-8 tahun, SMP sampai kuliah pun itu teman. Makanya saya selalu ngingetin, teman boleh berteman, tetap yang terbaik itu keluarga. Gitu. Ini lagi curhat nih kayaknya. Iya, lagi ngadepi ABG, apalagi ABG. lagi dapat tadi apa tadi PM, pengen marah selalu. Tapi aku penasaran sama Bayu. Emang Bayu, kamu mulai cerita ke dia soal nanti dia akan mengalami menstruasi itu dia umur berapa? Nggak dikasih tahu sih spesifik umurnya umur berapa karena masing-masing orang beda-beda. Udah aku kasih tahu tergantung orangnya. Tapi memang cowok sama cewek itu sama, semuanya sama, haknya sama, yang bisa dilakuin sama. Cuman ada dua yang beda. Cewek itu bisa melahirkan dan bisa menyusui. Kenapa bisa menyusui? Karena punya bla 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 bla. Punya payudara. Punya payudara. Oke. Kenapa bisa melahirkan? Kamu ngomong seperti itu? Iya, karena Oke. bisa melahirkan karena punya rahim, punya bagian di perut. Udah gitu kan mamanya juga pernah kita endoskopi, bukan endoskopi apa sih namanya tante yang WSG. WSG gitu
Mikroskopi ini dong. Masukin alat. Nggak pernah di USG soalnya sih. Sama sih juga belum pernah. Masa sih? Nah, waktu udah pernah lihat fotonya, kita kasih tahu. Nah, itu ada rahimnya, ada tempat babynya tumbuh. Perempuan punya itu. Kenapa bisa tumbuh? Ada sel telurnya, ada telurnya. Telurnya harus ketemu sama telur laki-laki. Tunggu. Kalau nggak ketemu sama telur Kamu udah jelasin itu? Bab itu udah selengkap itu. dan pakai bahasa Spanyol Bahasa gitu. anak-anak. Ada bahasa anak-anak ya. Nah, kalau tante malah bahasa anak-anak. Ya, Gimana? ya gitu sih. Ketemu. Tapi emang susah sih. Jadi Nggak, tunggu. Tapi kan tadi kamu ngejelasinnya sampai nanti kamu punya sel telur. Papa ngejelasin sampai segitunya. Itu dia umur berapa waktu dijelasin? umur 8. Oh, baru-baru ini. Jangan-jangan baru kemarin lagi dikasih tahu gara-gara Iya, hari karena topik diundang itu. lagi. Barusan 1 menit yang lalu sih. Enggak. Nah, tapi mau dikasih tahu kayak ada kalau sel telurnya nggak ketemu sama laki-laki, itu akan keluar lewat darah. Itu menstruasi Oke. kayak gitu. Kamu pernah dapat informasi seperti ini? Dari ibu terus kan aku dapet tuh kelas 5. Kelas 5 kan belajar gitu. Oke. Kelas 6 Itu belajar. tapi berarti umur sekarang berapa? juga belajar. Umur 11 dong? 11-an. 11. 11,5. Oh, 11,5. Ini aku nggak tahu deh, untuk anak umur 8 tahun dijelaskan sedetil ini sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Atau memang dia sudah waktunya tahu? Kita ada dokter di sini Iya, nih, nggak ada dokter tahu tuh. spesialis kandungan. Hai dokter, selamat datang. Ada dokter Dinda. Nanti kita tanya ya, tapi secara logika harusnya sih memang harus mulai dijelaskan karena secara menstruasi itu bisa dimulai dari umur 8. Iya betul. Apalagi kan anak-anak sekarang pertama cenderung kritis banget. Banyak banget nanya. Bahkan kadang-kadang mungkin kalau gue bilang anak-anak sekarang tuh dewasa sebelum waktunya. Kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang Ini seperti itu. rambutnya kritis banget. Kritis. Dari tadi anaknya sibuk protes. dia marah tiap kali bapaknya tengil. Yaudah nanti kita balik lagi setelah satu ini tetap di basa-basi. Baru dijelasin bapaknya. Halo, aku Nina Zatulini. Selamat ulang tahun buat Trans, tanggal 15 Desember nanti. Pokoknya sukses selalu, semakin jaya menjadi televisi nomor 1 di Indonesia. Pokoknya aku doain selalu yang terbaik buat Trans. Dadah. There's gotta be a million faces up in this room. Hai gadis, tahu nggak sih kalau ada hal-hal unik yang terjadi pada saat kamu mengalami siklus menstruasi? Seperti apa uniknya? Ini dia faktanya. Untuk remaja yang baru pertama kali menstruasi, pada awalnya menstruasi berlangsung tidak teratur. Masa menstruasi setiap perempuan pasti berbeda. Ada yang hanya melaluinya 3 hari, ada juga yang mengalaminya sampai 7 atau 8 hari. Mengurangi konsentrasi. Sebuah studi menyatakan rasa kram haid yang dialami perempuan dapat mengganggu konsentrasi ketika mengerjakan sesuatu. Stres bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Siklus menstruasi yang terganggu bukan berarti kita tidak normal. Mungkin bisa saja diakibatkan karena stres. Menstruasi bisa menular. Kebersamaan antar sahabat perempuan bisa membuat siklus menstruasi yang tadinya berbeda satu sama lain bisa tiba-tiba berdekatan. Hal ini dikarenakan tanda-tanda kimia seorang perempuan bisa ditiru perempuan lain. Itu dia tadi hal-hal unik yang terjadi saat siklus menstruasi. Apakah buah hati moms pernah merasakannya? Mukanya langsung berubah ya. Enggak, dari semua statement itu yang bikin aku bingung, siklus menstruasi bisa menular. Iya kali ah. Aku dah. Iya, hati-hati lo, Pak lo. Nular lo. Enggak, justru itu gue nggak setuju. Kalau gue udah berapa lama sama lo? Tetep siklus gue beda sama lo. Oh, siklusnya ada tapi beda. Ada, beda tetep. Masa Asal iya konsisten. sesama wanita, Pak. Oh, sesama wanita. Tapi emang iya, Ibu sama Amel Iya, puasa. kan kita bertiga tuh cewek di rumah kan, ada Amel, kakak Amel yang cewek sama ibu gitu. Terus kita kalau ibu udah pasti Amel langsung Amel terus jadi kakak Amel. Jadi terus kadang-kadang dia duluan jadi deket-deketan. Ya ampun, yang berarti yang paling kasihan yang di rumah yang cowok dong ya. Karena kan nyambung tuh emosi tuh ya, nggak putus-putus. Parah, baru semua juga. Tiap bulan pasti ada kayak iya
iya maaf. Ya ampun, sabar ya Pak ya. Kita dari tadi berbicara sangat seru. Ciara masih bingung dan keder ya nampaknya ya. Ini tadi aku baru ngobrol sama Bayu. Ternyata Bayu itu baru menjelaskan sama anaknya tadi sebelum live. Kebutuhan berarti ya. Iya, kebutuhan karena hidup. mungkin urusan tadinya saya pikir Iya, gitu iya, ya, itu urusan mamanya, perempuan sama perempuan gitu. Tapi ternyata enggak juga ya, bapaknya juga harus Iya, mengerti kali ya. kalau gue sih menurut pengalaman gue, walaupun gue belum menjelaskan sejauh itu, tapi anak pasti bertanya bukan hanya ke ibu, Iya, iya. pasti ke bapak, dan kita harus menyiapkan Iya sih. jawaban yang dia tidak mengerti. Jadi biar dia ngerti. Harus dia yang ngerti. Bapak maaf, lihat muka anak bapak, lihat tuh kayak sedih banget. Om ini emang begitu. Ya, Iya. Ciara gini, kamu coba jujur ya, kamu pernah mendengar nggak soal nanti kamu suatu saat akan mengalami menstruasi, kamu akan pubertas, kamu pernah dengar nggak sebelum tadi papa ngomong? Belum? Sudah? Nggak tahu. Udah pernah belum? Udah pernah Sudah belum pernah ada belum? yang ngomong? Ntar bentar lagi kamu jadi ABG gitu. Haid. Kamu haid, menstruasi pernah belum? Pernah. Siapa yang ngomong? Teman. Teman kamu ngomongnya gimana? Teman aku bilangnya kan dia punya kakak. Katanya kakaknya udah pernah menstruasi, jadi katanya gitu. Oh, jadi temennya punya kakak perempuan, kakaknya udah menstruasi, berarti nanti kita juga. Temennya bilang seperti itu. Kamu pas temen kamu ngomong seperti itu, kamu kaget nggak? Enggak. Tapi kamu sendiri tahu nggak apa itu menstruasi? Enggak tahu. Oke, baik. Jadi kayak cuman kayak iya menstruasi itu apa sih? Iya. Makanya nggak kaget, Bu. Makanya nggak tahu apa itu menstruasi. Kalau dia tahu mungkin karena menurut dia di otak dia begitu kata menstruasi keluar, kakak gue menstruasi, dia biasa aja. Biasa Karena aja. mungkin menstruasi buat dia adalah jalan-jalan ke mall. Tapi dia ngomong ke papanya, bapakku mau menstruasi dong. Nah ini dia, tapi nggak tahu deh. Tapi kayaknya sih, kalau aku flashback, aku pun seumur Ciara, aku belum paham apa itu menstruasi. Kalau misalkan Amel sendiri flashback, ingat nggak? Kamu paham soal menstruasi itu umur berapa? kalau taunya, kalau sekedar tahu kayak oh iya nanti dapet tuh ada darah gitu misalnya, itu udah lama ya Bu ya, dari SD mungkin dari kelas 2, 1 udah tahu pokoknya gitu. Terus kalau bener-bener mahamin itu kenapa terjadi menstruasi gini-gini tuh kelas 4 sih sebenarnya. Kan kalau diajarinnya tuh kelas 6, tapi sama kakaknya Amel yang cewek dia udah ngasih tahu. Soalnya dia kayak orangnya belajar banget gitu dia. Jadi kalau misalnya nanya apa dia ngejelasinnya panjang lebar sampai kayak nanti itu dinding rahimnya menebal terus bakal keluar dari darah, jadi darah, terus kayak iya nanti aja kali ngejelasinnya maksudnya menstruasi itu apa. Amel kan cuma pengen tahu itu, tapi jelasnya pas kelas 6-an sih mungkin. Tadi kan dibilang Amel itu sudah mulai tahu sebenarnya itu dari kelas 1 SD. Itu memang apa, tante sengaja ngejelasin atau terjadi dengan begitu saja? Sebetulnya sih terjadi begitu saja ketika misalnya sama-sama ke kamar mandi, misalnya kita ganti pembalut dan sebagainya. Amel ngeliat bertanya, ya kita jelaskan gitu kan, karena dia juga perempuan dan akan mengalami itu. Mungkin step by step, pelan-pelan tapi jelas gitu. Jadi Oke. Ini sebenarnya kurang lebih sama seperti anakku si Alika. Anakku Alika kan umur 5 tahun. Aku nggak tahu mungkin sudah masih terlalu dini atau gimana. Cuman karena selalu sama aku. Iya. Jadi kalau aku ganti pembalut atau maaf pernah aku dari situasi aku nembus, dia bingung kan ngeliat, waduh ini kok mamanya berdarah. Akhirnya aku jelasin. Tapi Iya. cuman bilang nanti suatu saat kamu juga akan seperti itu. Tapi kayaknya lebih jelasnya lagi, enak kan langsung kita panggil ahlinya gimana? Bener, gue kalau takutnya kalau yang ngejelasin malah makin bingung semua anak-anak. Langsung saja kita akan panggilkan Dokter Dinda. Silakan dokter. Apa kabar? Oke, baiklah. Beliau adalah spesialis kandungan objek. Dok, benar ya kalau anak itu menstruasi itu umur startnya Jadi gini, 8. Menstruasi ya. Jadi kita ngomongin pubertas dulu aja gimana? Karena menstruasi sama pubertas itu dua hal yang berbeda. ya, jadi pubertas adalah suatu masa di mana puncaknya itu menstruasi. Oh, gitu. Jadi pubertas itu termasuk di dalamnya tumbuh payudara, kemudian ada rambut-rambut di kemaluan, kemudian menarche atau keluar darah haid gitu. Oke, aku pikir kalau menstruasi berarti pubertas. Nah, masa pubertas itu kisarannya 8 sampai 13 tahun. Mencakup ketiga
tiga hal tadi. Oh, startnya dari umur 8. Oh, oke. 8 sampai 13 beda masing-masing anak. Tapi umur 8 itu sudah kisaran- mulai. Tuh kisaran Pak, usia. umur 8 sudah mulai pubertas Pak. Besok kamu kalau kemana-mana. Langsung sosok dinasihatin. Oke, jadi berarti aku salah kaprah ya. Aku pikir seseorang belum pubertas kalau dia belum menstruasi. Jadi gini, pubertas itu kan perubahan biologis ya dari fungsi dan bentuk dari tubuh kita. Itu dipengaruhi oleh organ-organ yang udah matang di dalam tubuh. Kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah, kemudian perubahan dari suara. Sementara kalau perempuan ya tiga tadi itu. Biasanya apa dulu yang mulai berubah? Payudara dulu. Oh, biasa payudara sudah mulai tumbuh. Kemudian ada rambut di kemaluan, walaupun dikit-dikit. Ya. Kemudian baru dia haid, Menstruasi. keluar haid. Oke. Jadi ini di plasma ini adalah salah satu proses menstruasi. Ya, dimana itu kalau kita lihat tadi sel telur dilepasin, jalan tuh ke saluran telur. Nah, kalau dia terjadi kehamilan, ketemu kan sama spermanya. Kalau enggak, dia tidak ada hormon yang mempertahankan si dinding rahim itu. Jadi dinding rahimnya meluruh, keluar sebagai darah haid. Gitu. Nah, ini komentarnya begitu ngelihat takut jijik. Nah, Gitu dok. Gimana? Saya bingung Jadi jelasinnya. gini, dari WHO ya, saya pernah tahu itu ada materi untuk pembelajaran untuk anak-anak, semacam sex education, tapi itu dibagi-bagi. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Materinya itu kayak gini, gambar-gambar simulasi. Kalau anak-anak mungkin dibikin lebih menarik, gambarnya kartun, tapi ya lebih ketangkep lah. tapi kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama, intinya adalah seperti itu. Bahasanya pun tetap sama. Bahasanya atau waktu itu lebih- belum ada bahasa translate ya, jadi masih bahasa Inggris. Mungkin kalau ada yang bisa cari di YouTube, ada kali ya, itu WHO kok yang ngeluarin. Nah, enggak, maksud saya gini, cara kita menjelaskan ke anak-anak sama orang yang sudah, ya mohon maaf, misalkan kayak umur 8 tahun sama umur 11 dan 12 tahun kan pasti beda. Iya, Daya itu dia. tangkapnya. Jadi visualisasinya juga gambarnya beda ya. Itu mesti pinter-pinternya orang tua ya, cari gimana caranya, dan kan biasa orang tua lebih kenal sama anaknya. Gimana cara anak lebih nangkep penjelasan dari orang tuanya gitu. Oke, bagusnya kalau anak di bawah 10 tahun, bagusnya detailnya sama dengan yang di Detailnya atas sama, 10 atau intinya gimana? adalah sama. Dia akan Detailnya tetap memasuki harus masa sama depan. ya. Iya. Tetap harus sama. Oke. Jadi nggak kaget lah, karena dari dulu sampai sekarang berarti nggak ada perubahan ya. Taunya dari temen ya, karena dari zaman saya juga kayak taunya dari temen. Betul. Memang kita taunya dari teman. Oke, tapi tadi reaksi dari anaknya Bayu Ciara, kita bisa lihat mukanya Mukanya dia, sampai dia sekarang sampai masih. sekarang. Mungkin temennya belum ngomong. Iya. Ini adalah sesuatu yang menarik karena apa? Karena ternyata banyak juga kasus yang karena tidak terinfo, akhirnya ketika benar-benar terjadi menstruasi, dia langsung kaget, Iya. shock seperti itu. Bahkan ada yang sampai nggak berani pegang karena jijik. Seperti itu. Nah, nanti kita bakal bahas lagi pemirsa, tapi sekarang aku punya tayangan. Ini adalah macam-macam gangguan menstruasi. Seperti apa? Kita saksikan berikut ini. Gak apa-apa sayang, itu sangat wajar. Perempuan dapat memiliki berbagai masalah dengan menstruasi. Apa saja ya masalah yang biasa dialami? Ini dia macam-macam gangguannya. Yang pertama adalah gangguan tidak mengalami menstruasi. Hal ini terjadi kepada perempuan yang belum menstruasi setelah usia 15 tahun dan yang berhenti menstruasi selama 3 bulan. Berikutnya ada gangguan berupa menstruasi yang menyakitkan. Hal ini berupa nyeri yang terjadi di perut bagian bawah disertai kram perut yang parah. Biasanya pertama dirasakan ketika mulai pendarahan. Selanjutnya ada gangguan pendarahan yang berlebihan. Dalam satu siklus menstruasi normal, rata-rata kita kehilangan darah 30 mili. Bila melampaui 7 hari dan lebih dari 80 mili, maka bisa dikatakan mengalami gangguan. Jika gangguan-gangguan menstruasi mulai mempengaruhi kesehatan, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter ya, Moms. Hari ini beneran pelajaran pertama untuk seorang Ciara ya, Cici ya, pelajaran pertama ya. Bapaknya juga. Bapaknya juga. Nggak tahu gimana ngajarinnya soalnya. Iya benar. Tapi ini ngebuka wawasan banget loh. Bener, dengan melihat tayangan yang seperti tadi nih, saya sendiri mau nanya nih dok, sebenarnya yang berperan untuk bagaimana ini informasi bisa sampai ke anak itu
hanya memang tugas ibu atau dua-duanya sih? Sebenarnya dua-duanya ya. Tapi kan kalau dari psikologis kayaknya ibu lebih dekat sama anak cewek, bapak lebih dekat dengan anak cowok gitu. Kalau misalnya haid, kebersihan kan lebih enak cerita sama ibunya ya dibanding dari bapaknya. Apalagi kalau laki-laki mimpi basah, cerita sama ibunya kan juga agak sungkan, agak risih gitu. seperti itu ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol sama dokternya lagi ya. Ini sebaiknya ini dari umur berapa sih kita mulai memberikan info kepada anak? Apakah mendingan seperti mamanya Amel dari kecil, biarkan dia melihat, kita jelaskan sedikit demi sedikit, atau ada cara lain? Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Happy birthday yang ke-14 buat Trans TV, semoga makin sukses. Acaranya selama ini keren, tahun depan harus makin keren-keren lagi, dan pokoknya sukses selalu deh buat Trans TV. Remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Darah muda. Sebenarnya sih yang tidak pernah mau mengalah itu bukan darah muda, tapi seorang perempuan yang kalau lagi menstruasi ya. Aduh. Dan yang bikin kesel kan bukan darah muda, Apa? darah kotor sebenarnya. Tapi ada hubungannya nggak sih memang Dok ketika kita menstruasi itu sama perubahan mood? Soalnya banyak laki-laki yang kayak alasan doang lo dasar. Ini menstruasi itu bisa jadi alasan. No. Tapi emang aku kalau mau mens itu kayak seminggu atau 5 hari sebelumnya tuh aku udah tahu, karena aku gampang tersinggung, gampang marah, gampang nangis. Parah bener. Iya kan? Nah, pertanyaannya nih, ini sebenarnya kayak Cipan. Gue udah tahu Amel nih. juga, Ya, misalkan, ibunya Amel juga. Ya misalkan, gue udah tahu pengen dapet itu, makanya gue begini. Atau ketika ternyata lagi begitu, dihubungkannya ke situ. Gitu ya. Jadi kayak sebenarnya dijadikan alasan. Jadi Bapak mau alasan. curhat apa sih? Kenapa emang Bisi begitu di rumah? Kadang-kadang kita nggak pernah tahu maunya nih apa. Kayak gitu. Nih maksudnya kan kita udah sering kayak gitu, udah kayak emosian seminggu. Emosian itu tuh berarti minggu depannya udah mau dapet gitu ya kan? Justru karena kita mempelajari polanya. Jadi dari seminggu sebelumnya, terus pas dapet, abis itu baik-baik cuma 3 hari, abis itu udah aneh lagi. Enggak, makanya kita tanya. Nggak pernah beres. Kan bingung ngadepinnya gitu. Tapi bisa emang secara medis memang Enggak, begitu jadi kan? gini, memang terjadi perubahan hormon di dalam tubuh kita. Tapi jangan selalu bete menjadi excuse ke cowok. Sebentar, tapi emang ada perubahan hormon Perubahan kan? hormon sudah pasti. Dan perubahan hormon kan Haid itu mempengaruhi kan mood. mempengaruhi mood mungkin sedikit, tapi jangan menjadikan excuse. Tergantung orangnya. Kalau saya sih orangnya mungkin kurang ekspresif, jadi setiap PMS saya cuma ngerasa sakit aja, nggak sampai Tapi aku berubah nggak mood. ngerti. Gitu. Jadi Tapi kalau- ada yang sampai berubah mood, ada juga. Oh, dokter kan kurang ekspresif katanya, walaupun sakit apapun. Nah, tapi mood aku tuh nggak sakit dong. Aku sama sekali nggak ada sakit-sakitnya kalau menstruasi tuh. Yang aku pasti ada perubahan hormonal di Kamu dalam tubuh. gimana kita. kalau menstruasi? Sakit banget kalau misalnya di sekolah apalagi kayak Sakit bangetnya tuh kayak apa gitu. sih? Sakit bangetnya tuh rasanya kayak dikeruk. Jadi kayak luruhnya tuh dikeruk gitu. Ibu, maaf ibu bikinin anak stres loh. Enggak maksudnya. Enggak sayang. Nanti yang merasakan Ada yang ketakutan. Jadi kalau menurut pendapat saya, ketika seorang wanita mengalami menstruasi, yang menderita justru bukan dia, Tapi pasangannya. Nggak, kamu nggak usah takut. Aku nggak sakit sama sekali. Oh, enggak lah. Tapi aku marah-marah. Oh, beda-beda sih setiap orang. Kalau yang bisa sakit banget tuh kenapa? Ya, jadi kalau kita ngomongin masalah sakit ya, nyeri saat haid itu kita bilangnya dysmenorrhea bahasa medis ya. Dysmenorrhea itu bisa primer, bisa sekunder. Kalau primer terjadi biasanya di awal-awal pubertas, awal-awal dia menarche atau mens, sampai kurang dari 20 tahun. Biasanya itu lebih karena hormonnya kan dia baru mulai berjalan, baru mulai matang, baru mulai ada siklus yang mulai teratur. Itu terlepas juga hormon yang bikin nyeri, prostaglandin. Itu pada yang di bawah 20 tahun. Tapi kalau misalnya udah di atas 20 tahun, udah nyerinya masih berlangsung, apalagi sampai nggak bisa kerja, sampai izin, bolos,
itu harus diperiksa karena itu bisa berhubungan dengan kelainan anatomis, apa ada perlekatan, ada kista, ada miom. Jadi mungkin tadi ibu bilang kalau misalnya udah nikah nyeri haidnya hilang gitu ya. Kalau nikahnya di atas 21 kan ya udah di atas 20 dia udah masuk normal-normal aja. Tapi kalau yang dysmenorrhea sekunder ini yang harus jadi perhatian khusus buat kita khususnya perempuan. Jadi gitu ya. jadi kalau di bawah 20 tahun masih sakit banget itu wajar karena masih ada adaptasi. Iya, adaptasi Tapi di dari atas awal 20 kalau sakit banget itu berarti ada sesuatu. Ya. Oke. Ada sesuatu dan harus diperiksa ya. Kalau nggak ada sesuatu ya balik lagi. Mungkin dia kan nyeri kan hitungannya subjektif ya. Masing-masing orang kan beda-beda. Oke, tapi berarti mendingan kalau misalkan di atas 20 itu tetap mendingan diperiksain dulu. Oke. Dan nyeri pun bukan hanya pada saat menstruasi ya. Nyeri itu terjadi ketika terjadi yang namanya talak tilu. Apa itu? Lu dengerin aja. Nyeri kan? Talak tilu. Bapak gimana sih? Dora, lu gak tau lagu lu. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa. Ini kalau aku ada pengalaman dulu ketika aku menstruasi itu darahnya banyak banget. Ternyata aku ada miom. Nanti kita bakal bahas itu ya. Sekarang ini ada sebuah tayangan. Ini anak umur 5 tahun Wendy. Iya ini beneran apa enggak ya? Makanya kita akan lihat. Melahirkan katanya. Yes. 5 tahun. Lina Vanessa Medina tercatat menjadi ibu termuda sepanjang sejarah. Gadis asal Peru ini melahirkan seorang bayi di usia 5 tahun. Dr. Lozada dan Dr. Busaliu berhasil membantu persalinan seorang bayi dengan berat 2,7 kg dari kandungan Lina. Tepatnya pada tanggal 14 Mei 1939, Lina melahirkan anak pertamanya. Bagaimana ya Lina bisa melahirkan di usia 5 tahun? Tetap di Basa Basi. Emang ini kayaknya gak masuk akal deh, Dok. Ya, saya juga bingung. Saya sedih. Maksudnya Saya takut. Iya karena saya maju usia 23 melahirkan aja gimana, itu 5 tahun, usia 5 tahun bayangin. Umur 18 tahun aja tuh. Perlu diketahui untuk semua ibu-ibu juga saat sudah mens berarti sel telur anak gadis kita, anak kecil kita yang mungkin kita masih anggap kecil saat itu udah bisa dibuahi oleh sperma gitu. Walaupun baru haidnya sekali, banyak anak-anak yang di pelosok-pelosok mungkin baru mens sudah hamil. Jadi ya mungkin 12 tahun udah hamil gitu. Baru mens 2 kali siklus sudah hamil gitu ya udah. Nah kalau 5 tahun kayak begitu, Ya, 5 tahun kita- sudah melahirkan, terus Mesti mensnya 2 tahu tahun juga gitu. ya, mensnya berapa tahun itu mungkin ada kelainan lain di saya nggak jelas ya infonya. Oke, tapi tadi dokter sendiri sempat bilang katanya menstruasi setiap anak kenapa berbeda-beda. Ada yang 8 tahun sudah menstruasi, Iya. ada yang 11 tahun. Aku kebetulan seperti Amel 11 tahun. Adik aku 17 tahun baru dapet. Itu tergantung apa sih, Dok? Ya sebenarnya? tergantung matangnya si hormon itu karena kan kalau mens itu kan pengaruhnya dari matang organnya, si sel telurnya, kemudian siklusnya dia mulai berjalan. Jadi tadinya di bawah usia pubertas, siklus hormon tuh belum berjalan Yang dengan memicu semestinya. itu berjalan apa? Matangnya organ reproduksi kita. Kecepatan. Iya, gimana? Orang emang bisa matang kecepatan? Iya, jadi kan seperti yang sekarang kan anak-anak banyak yang lebih muda, itu kan tergantung dari faktor pemicunya, misalnya gizinya, makanannya apa yang dikonsumsi, gitu. Hormonnya, estrogennya udah mulai oke, dia ngasih feedback ke atas, hormonnya siklusnya. Tunggu. jadi Makanan. teratur. Makanan. Maksudnya makanan ada mempengaruhi seberapa cepat dia. Makan junk food, ya. Oke. Karena katanya kan ayamnya disuntik pakai Ya. apalah itu. Kalau ini Dok, kalau misalnya media, sekarang kan media vulgar banget nih Dok. Kita kadang nggak bisa ngawasin gitu kan Dok. Misalnya dia ya sekarang seksual aja itu udah bisa dibuka, anak bisa baca gitu. Itu bisa memancing hormon nggak sih Dok? Oke, jangan dijawab dulu, jangan dijawab dulu. Kalau Yang bagus nih. Iya, betul. Hai, apa kabar? ini mau iklan, tapi gitu. Ini pertanyaan yang bagus loh. Karena kan kalau dari makanan yang banyak mengandung disuntikin estrogen, ayam biasanya ya, itu bisa memicu menstruasi wajar. Tapi kalau faktor eksternal karena melihat banyak pornografi, bisa nggak memicu menstruasi seseorang? Mumpung ada ahlinya. Mumpung ada ahlinya. Setelah yang satu ini tetap di Basa Basi. What I'm dreaming of when I go to bed. Right now, it would feel just like a sledgehammer.
tahu nggak sih, rasa nyeri yang dialami oleh wanita ketika masa haid adalah normal? Ada beberapa tips nih yang dapat mengurangi nyeri ketika haid. Pertama, konsumsilah makanan yang mengandung zat besi, seperti sayur bayam. Karena ketika haid, wanita akan kehilangan banyak sel darah merah yang menyebabkan tubuh lemas bahkan hingga pingsan. Kedua, kurangilah konsumsi makanan yang mengandung garam. Sifat garam akan mengikat lebih banyak cairan dalam tubuh, dan ketika menstruasi, hormon meminta tubuh mengikat air lebih banyak, sehingga tubuh akan terasa membengkak. Ketiga, lakukanlah senam menstruasi dengan gerakan di sekitar perut dan pinggang selama kurang lebih 3 menit dan gunakan pakaian yang nyaman. Keempat, perbanyaklah konsumsi air putih dan buah, karena saat masa haid wanita akan lebih banyak mengeluarkan cairan. Terakhir, hindari begadang dan istirahat yang cukup sangat diperlukan ketika menstruasi. Tidur teratur minimal 7 jam sehari ketika menstruasi. Bener nggak sih dok? Ketika memang kita menstruasi, aku juga nggak tahu, aku berasa. Ini kan aku kebetulan lagi menstruasi hari ketiga, aku berasa lebih gemuk. Aku lebih gampang kena flu, lebih gampang capek. Itu pengen tahu tuh emang perasaan atau karena memang kalau kita lagi menstruasi sebenarnya kita butuh perhatian atau gizi yang ekstra. Kalau menstruasi kan udah pasti darah banyak keluar ya. Zat besi banyak keluar, pasti kita lebih lemes, iya. Kalau lebih apa tadi? Gemuk, dia retensi cairan lebih banyak memang. Perutnya pasti lebih bloating kan dibanding kalau lagi enggak. Ya itu udah pasti ya. Karena kan dia darahnya udah mau keluar. Terus saya mens nggak mens tetap gendut. Itu kan beda itu Bu, masalahnya beda. Oke, jadi memang kalau menstruasi itu kita harusnya lebih memperhatikan asupan gizi ya, karena secara badan, secara stamina memang beda. Tapi kalau sistem imun sih nggak pengaruh deh. Oh nggak ngaruh. Kalau lebih gampang flu kayaknya enggak. Dan kalau tadi melihat tayangan justru sebenarnya ketika kita menstruasi jangan akhirnya mood males, mood nggak mau ngapa-ngapain jadi menang ya. Itu kan karena ngantuk, karena darah banyak keluar. Mungkin karena kalau besinya ya. Darahnya banyak keluar kan dalam satu siklus bisa sampai 80 mili kan keluar. Nah, kalau sampai ada olahraga untuk menstruasi itu sendiri, senam menstruasi itu untuk mengimbangi si muscle cramp dari perutnya aja sih. Oke. Kayak yoga gitu bagus juga kalau bisa. Yoga, oke. Itu padahal darah keluar terus tapi nggak pernah jadi kurang darah gitu ya dok? Apa nggak ada hubungannya? Jadi gini. Tapi bisa jadi loh. Bisa jadi kalau misalnya ya itu normalnya kan 30 sampai 80 cc ya, atau 30 sampai 80 ml dalam satu siklus. Kalau misalnya ada miomnya, ada kelainannya atau apa, kan pasti keluar darahnya jauh lebih banyak, lebih dari 80 ya, itu pasti bikin lemas, membuat lebih lemas. Darah keluar, kita diambil darah aja kadang-kadang lemes kan. Berarti kalau saya lagi darah rendah, saya lagi dapat dong. Enggak dong, kalau faktor usia dok, misalnya setelah anak udah segede Amel gini terus mulai sedikit itu, ya itu normal sih. Kalau udah di atas normal ya. Kalau jawaban dari pertanyaan Mama tadi nih, secara visual tidak terlalu berpengaruh dibandingkan asupan makanan yang tadi yang mempengaruhi. Tapi ada pengaruhnya juga nggak dok? Sedikit tapi nggak sebanyak kalau misalnya kita makan. Tetap ya kalau misalnya ngelihat pornografi, seksual dan sebagainya itu masih ada. Laki-laki ya kalau itu. Oh itu lebih ke laki-laki yang lebih mudah terstimulasi ya. Oke baiklah. Jadi gini, sekarang kita pengen ngobrolin soal mitos atau fakta. Kalau tadi dibilang saat mens sakit tandanya gejala ada kista. Itu bisa jadi apabila yang nyeri di atas usia 20 tahun. Apabila di atas 20, jadi sebaiknya diperiksa ya di atas 20. Berikut. Pembalut menyebabkan kemandulan jika terus dipakai saat mens. Mitos atau fakta itu? Kemandulan enggak, tapi hygiene-nya ya, dari kebersihannya. Kalau misalnya pembalut dipakai sehari sekali, karena kita sibuk, apalagi kalau anak-anak seperti Amel gini kan, kadang-kadang suka males, olahraga, ngapain, olahraga ganti. Membaca langsung ya. Nggak, maksudnya anak seusia kamu kan kamu. Ya itu kan pasti lembab sekali kan di situ. Pasti nanti bisa berlanjut ke keputihan segala macam, dan itu kan akan mempengaruhi organ reproduksi. Idealnya berapa jam sekali? Kadang-kadang jujur kita kalau belum penuh belum ganti. Patokannya itu ya, betul ya. Jam. Karena kan masing-masing perempuan kan beda darah yang keluar. Asal jangan terlalu banyak aja. Dok, kalau bayi pemakaian popok sekali pakai buang itu kan 4 jam sekali, penuh nggak penuh harus dibuang, diganti. Nah kalau kita ada aturan seperti itu nggak?
kita nggak kayak bayi. Kalau bayi kan pipis bisa banyak banget kan, buang air kecil kan dia bisa banyak. Sementara Nah, kalau 4 jam itu katanya penuh tidak penuh tetap harus diganti untuk sirkulasi. Nah, sebenarnya sama, tapi kalau untuk perempuan sih nggak ada standar harus berapa jam ya, tergantung aja asal jangan terlalu penuh dan lebih baik memang lebih sering diganti untuk mengurangi kelembapan dan kebersihan dan bau ya. Gini nih, misalnya di sekolahan kita pakai yang night nih, terus kan di sekolah tuh misalnya kita 8 jam lah, kita tidur juga 8 jam, gak usah ganti nggak apa-apa gitu maksudnya Amel gitu. Soalnya di sekolahan tuh nggak se-PW rumah lah kamar mandi. Lebih risih gitu, ya. Risih, jongkok terus juga nggak enak. Tapi lebih sering diganti sebenarnya lebih bagus, Lebih ya. aman. Oke. Pilih mana sih baiklah. sebenarnya sih? Buat baikkan kamu juga sih sebenarnya. Berikut minum soda Nah, supaya ini lancar. bener nih. Saya Kok mau tanya. bener? Istri saya sering banget kalau lagi menstruasi pasti dia minum soda. Titip soda. Oke, baik. Nanti kita akan cari tahu jawabannya. Bener gak sih? Iya gak sih? Ci, aku ngeliat dari tadi muka kamu bingung, Ci. Jangan bingung ya. Nanti abis ini jelasin sama Papa. Oke, baiklah. Kita akan cari tahu jawabannya setelah yang satu ini tetap di basa-basi. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan tuntutku benar-benar cinta kepadamu. Terima kasih cinta, love is you. Sekarang langsung saja ya. Tadi sebelum iklan ditanya, istrinya Wendy selalu minum soda. Katanya biar... Nggak tahu biar cepet selesainya. Bener gak sih? Biar gampang keluarnya. Biar iya. Gak ada hubungannya. Nggak ada. Terus kenapa mitos itu bisa berkembang ya, Dok? Tapi katanya untuk Ini di hilangin Indonesia sakitnya, banyak ya. Tuh. Enggak ya? Enggak sih, nggak pengaruh. Malah dia kan lebih ke lambung ya, lebih gesi di lambung, lebih nggak enak kan. Nah, itu dia pas dikasih tahu posisinya lagi menstruasi juga, udah Jadi bingung. Nggak bisa diajak ngobrol. Kalau itu mendingan Jangan ikutin dong, aja. udah. Ih, Kalau ayo zaman nggak tahu. saya dulu itu kunir asem. Nah, itu gimana? Nah, kalau itu penelitiannya saya masih nggak jelas gimana. Cuma kalau memang merasa nyaman nggak masalah. Oke. Yang pasti kafein dan soda itu Mitos ya. mitos. Oke, malah kalau perlu sebaiknya dihindari. Baiknya dihindari. Oke, baiklah. Ini aku perhatiin deh dari tadi kita ngobrol, Ciara ekspresinya begini, matanya nyureng terus kan ya, dia Banyak bingung. pertanyaan pasti. Banyak pertanyaan. Nah, ini pemirsa ini besok kita masih akan ngebahas soal ini. Lanjutannya ya. Lanjutannya tapi dari sisi psikologis. Betul. Kalau tadi dokter bilang jam 8 sampai kan umur 8 itu sudah mulai pubertas, berarti secara logika harusnya sebelum umur 8 itu harusnya sudah dijelaskan. Diberikan edukasi. Tapi gimana ngejelasinnya? Nanti kita akan bahas besok bersama dengan seorang psikolog. Ya. Dan Bapak daripada gini-gini, Bapak bacain yang ini dah. Dokter lagi menstruasi. Emosi. Ini contoh menstruasi ya. Lagi haid. Lagi haid juga. Ya mohon maaf. Hari ketiga. maaf. Oh, Jangan, Ibu jangan salahin saya, salahin transformer yang di depan yang pada begini-begini nih. Bapak bacain udah. Ini ada Road to HUT, lomba video inspirasi untuk menyambut HUT Trans TV ke-14 Inspirasi Negeri. Basa-basi akan mengadakan kompetisi video inspiratif. Jika pemirsa merasa di sekitar kalian ada orang yang menginspirasi, silakan buat videonya sedang melakukan kegiatan yang inspiratif. Kirimkan